Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempersatukan kita kembali dalam kajian Sekolah Intelektual bersama guru kita Ustadz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Dan gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik pula, Ustadz. Iya. Barangkali ada doa sebelum kita memulai kajian tafsir ini supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari ilmu tafsir ini. Barangkali bisa diawali dengan doa terlebih dahulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian tafsir yang sederhana ini akan semakin meningkatkan kualitas iman Islam dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika orang yang membaca tidak ada satu kelompok yang membaca Al-Qur'an di satu tempat atau satu rumah dari rumah-rumah Allah ataupun di satu tempat yang memang sengaja dibuat untuk sementara ataupun untuk permanen, kecuali Allah akan menurunkan maksudnya malaikat atau membentangkan sayapnya melindungi mereka, dan Allah akan mengamini semua doa-doa yang dikumandangkan yang diajukan oleh mereka. Amin. Dan mudah-mudahan ini juga kita mendapatkan doa kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita akan mulai pembahasan tafsir pada hari ini. Kita mulai dari ayat 37 karena sebelumnya di episode sebelumnya kita sudah tuntas ya sampai ayat 36. Iya. Sekarang kita akan mulai dari ayat 37. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat percikan iman, kita lanjutkan episode berikutnya berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an mengenai surat Al-Baqarah, ayat yang selanjutnya yaitu ayat 37. Setelah Allah mengusir atau mengeluarkan Adam, Hawa dan setan dari al-jannah, dalam arti jannah ya sebagaimana yang manusia juga perselisihkan, kemudian rasa penyesalan itu ada. Adam itu menyesal, kenapa saya berbuat seperti ini? Bahkan sebelum dikeluarkan dari surga itu pun Adam itu menyesal. Maka dalam ayat ini ada ayat selanjutnya Allah berfirman, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima ajaran mir rabbih dari Tuhannya, kalimatin beberapa kata. Artinya bagaimana kalau seseorang mau bertobat, maka diajarkan oleh Allah pada Adam, ucapkan seperti ini. Karena fataba alaihi, baru Allah menerima tobat dari ucapan-ucapan Adam itu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah memang Maha penerima tobat dan Maha kasih sayang. Setelah Adam keluar, Adam berkata, Qol Adam berkata, Aro'aita, bagaimana pandanganmu ya Allah, in tubtu, dan jika aku bertobat, wa aslahtu, dan aku ingin memperbaiki amalku. Qala udhilukal jannah. Kalau begitu aku akan masukkan kamu dalam surga. Nah, kemudian bagaimana aro'aita, bagaimana menurut pandanganmu ya Allah, jika aku ingin bertobat, apa yang aku harus keluarkan? Innahu tawwabun yatubu man taba alaihi, memang Allah akan menerima tobat kepada orang-orang yang bertobat. Maka Allah mengajarkan fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima ajaran-ajaran mirrobihi dari Tuhannya, kalimatin beberapa kata untuk melakukan taubat. Kalau dalam hadis itu, dalam ayat itu, dalam satu tafsir, inna hadhil kalimati, sesungguhnya kalimat-kalimat ini itu qala yaqulul ta'ala, Allah berfirman, qala
ucapkan oleh kamu berdua, yaitu Rabbana dolamna anfusana fa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa ucapkan oleh kamu, Rabbana, wahai Tuhan kami, dolamna, kami telah melakukan kedoliman, anfusana, kepada diri-diri kami, wa in lam tagfir lana, dan jika seandainya kau tidak menerima taubat kepada dari kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kepada kami, lanakunanna, pasti keadaan kami akan jadi minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, yang dimaksud fataraqo Adamu, Adam menerima ajaran kalimat dari Allah itu di dalam tafsir itu adalah kalimat yang sering juga kita rebukan dan sering kita ucapkan. Rabbana dolamna anfusana fa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena tentunya Adam itu tidak mau melakukan suatu kata-kata yang seandainya dia mengatakan untuk bertobat, maka Allah mengajarkan. Kata Ibnu Abbas ada yang mengatakan, fasa'altuhu, aku bertanya kepada mal kalimatul lati talqa Adamu, ya apa talqa Adamu, apa talaqqa Adamu min rabbih, kalimat apa yang Adam terima, yang Allah ajarkan kepada Adam untuk melakukan tobat, yaitu kalimat Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana la tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna Adama, sesungguhnya Adam itu lamma asoba, ketika melakukan perbuatan khotiata, ketika melakukan perbuatan kesalahan, ya tadi ya dengan kata-kata qala, dia mengatakan aro'aita in tubtu ya Rabbi, bagaimana kalau aku, menurut pandangan kamu, kalau aku mau bertobat wahai Tuhanku, wa aslahtu, dan ingin melakukan suatu perbuatan memperbaiki amalku, maka itulah yang diajarkan sebagaimana yang dalam hadis tadi. Karena setelah itu innahu huwa tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha kasih sayang. Sebenarnya Allah menetapkan memberikan aturan-aturan dan juga memberikan surga itu lantaran sayang kepada manusia. Menyediakan neraka juga sayang kepada manusia, bukan karena dolim kepada manusia. Karena Maha penerima tobat dan tidak ada satu tobat pun yang tidak satu dosa pun yang tidak diampuni, kecuali yang kemarin yang tempoh hari saya katakan, tobat dosa itu kan satu dosa kepada Allah berkaitan dengan akidah atau syirik, ini yang tidak akan diampuni walaupun kalau terbawa mati. Dua, perbuatan dosa yang kepada Allah tidak berkaitan dengan syirik, itu adalah berkaitan perbuatan-perbuatan amal ibadah kita. Tentunya kita melalaikan ibadah kita, melanggar satu larangan Allah, itu merupakan dosa. Dan ini dosa yang kedua ini ada harapan, walaupun tidak sempat bertobat di dunia, maka ada harapan untuk diampuni di akhirat dengan doanya orang-orang yang soleh, dengan doanya orang yang menyolatkan, terutama juga dengan doanya anak-anak yang soleh. Nah itu lima yasha, bagi orang yang ia kehendaki tentu Allah akan mengampuninya. Dan dosa yang berikutnya, dosa terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia, dosa Allah tidak akan memaafkan kecuali kalau manusia yang telah diperbuat berdosa kepadanya Allah tidak akan mengampuni kecuali kalau manusianya telah memaafkan kepada yang bersangkutan. Makanya Allah akan menjadi fasilitator bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu apabila mereka banyak melakukan kejahatan kepada sama manusia, dia banyak melakukan amal-amal soleh,
amal soleh, maka itulah yang menjadi kikis. Iyyakum wadulma fa inna dulma dulumatu yaumil qiyamah wa iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati hasanati kama takulun narul hatoba. Hati-hati kamu jangan berbuat hasud, berbuat dolim, karena kedoliman kamu itu akan mengikis kebaikan kamu seperti api yang mengikis kayu bakar. Nah, perbuatan ini Adam melakukan dosa berkaitan dengan perbuatan, yaitu pelanggaran. Beliau melakukan pelanggaran makan atau mendekati dan makan dari pohon yang dilarang. Jadi dosa itu ada dosa karena melanggar yang dilarang, yang kedua juga dosa karena tidak melakukan yang diperintahkan. Nah, innahu huwa tawwabur rahim, karena itu sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha kasih sayang. Artinya innahu, sesungguhnya Allah yatubu ala man taba ilai, akan menerima taubat bagi siapa saja yang betul-betul bertobat kepadanya, wa anaba, dan juga kembali kepada kebenaran. Yang dikatakan taubatan nasuha tentunya. Nah, setelah Adam melakukan suatu perbuatan dosa itu, tidak pernah lagi Allah memberitakan atau menghawahyukan kepada Rasulullah bahwa Adam melakukan dosa yang lain. Tidak ada. Kemudian makanya ketika pada hari kiamat, orang-orang, kata Rasulullah SAW, banyak orang yang meminta pertolongan, meminta syafaat. Pertama datang kepada Adam, ya Adam, kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan yang pernah ditinggal menempati surga, dan kamu itu ruh dari Allah, maka barangkali kami pantas meminta kepada kamu untuk memintakan syafaat. Adam mengatakan, aku tidak layak untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian. Kenapa? Karena aku pernah berbuat dosa, yaitu dosa yang itu. Kemudian kepada Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim, tidak pantas aku mintakan syafaat karena juga pernah aku berdosa, yaitu tentang berbohongnya Nabi Ibrahim padahal untuk kebaikan. Kemudian berbohongnya kepada orang tuanya ketika berdagang patung. Dia mengatakan patungnya dihancurkan. Dia bilang, kenapa tuh? Ini patung bertengkar di jalannya. Mana patung bertengkar? Padahal mana mungkin patung bisa bertengkar? Ini kan tidak bisa apa-apa. Nah, makanya dibalikan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kalau tidak bisa apa-apa, Bapak kau menyembah kepada patung yang tidak bisa apa-apa? Tapi bohong itu juga pernah juga mengatakan ketika Siti Sarah diganggu selalu oleh raja yang sebelum mendapatkan hadiah, yaitu Siti Hajar. Ibrahim itu mengatakan, nah, siapa itu? Karena raja itu karakternya selalu mengganggu wanita-wanita yang punya suami. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, siapa itu? Itu saudaraku, saudariku. Padahal maksud Nabi Ibrahim saudari itu adalah saudari seiman. Tapi yang dimaksud itu salah, dikatakan itu kamu salah. Kenapa kamu katakan saudari padahal kamu itu istrimu? Itu juga salah perbuatan. Jangankan tidak akan berbuat, tidak akan mendapatkan memberikan syafaat. Kemudian Nabi Musa juga. Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, manusia itu. Nabi Musa mengatakan, tidak bisa saya akan memberikan syafaat karena aku pernah membunuh seseorang yang bukan haknya ketika membunuh ketika dengan Nabi Khidir itu perjalanannya. Nah, jadi pada terakhirnya datang kepada Nabi Muhammad, kata Rasulullah, datang kepada Muhammad, dan aku mohon kau mintakan ampun. Ana hakun, ana huwal hak. Akulah yang memang berhak untuk mintakan syafaat. Nah, jadi memang Allah itu menerima taubat, sudah diampuni dosa-dosa mereka, dan Adam tidak ada lagi berita melakukan perbuatan dosa selama di dunia, tidak ada. Tapi justru
memang karena pernah berbuat dosa walaupun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terhalang untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Rasulullah memintakan, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk memberikan minta syafaat kepadamu. Jadi baru setelah Rasulullah meminta izin kepada Allah supaya mereka diberi kesempatan untuk memberikan syafaat, baru Allah mengizinkan dan bisa mereka memberikan syafaat. Nah, jadi kalau sekarang untuk syafaat ya orang-orang ulama yang syafaat pakai sorban digemblungkan ke neraka, kemudian bisa bagaimana mancing angkat puntang, itu sebenarnya memang ulama-ulama tidak pernah berbuat dosa seperti itu. Nabi-nabi juga, Rasul juga tidak pernah diizinkan karena memang pernah melakukan dosa walaupun satu kali. Nah, kemudian innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat dan juga Maha Pengampun. Artinya alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadi, sesungguhnya Allah itu siap untuk menerima taubat dari hambanya. Dalam hadis lain dikatakan, ya, kalau kamu datang kepada aku membawa sepenuh bumi ini dengan dosa, maka aku siapkan ampunan sepenuh bumi itu pula. Nah, jadi selalu disiapkan. Makanya awalam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadi. Kemudian kalau wa may ya'mal su'an, dan siapa orang yang melakukan kejelekan, au yadlimu nafsahu, yadlim nafsahu, atau melakukan kedoliman kepada dirinya sendiri, itu tetap Allah menerima taubat. Wa man taba wa amala sholihan, tapi setelah taubat harus dilanjutkan dengan amal-amal soleh. Jadi jangan melakukan taubat kepada Allah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Nah, itu wallahu alam, apakah Allah tetap membukakan pintu taubat atau tidak, ya, walaupun tidak terlibat, atau barangkali memang menerima taubat tapi mereka terbawa mati dan mungkin juga tidak termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa min ayatin, dan dari ayat ini ada latun menunjukkan ala annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaghfirud dunuba, tetap menerima taubat, wa yatubu ala man yatub, dan menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Wa hada min lafdihi, inilah lapad yahlifu wa rahmatu bihi min lutfihi bi khalqihi, inilah lapad kelembutan Allah kepada makhluknya, wa rahmatihi bi ibadihi, dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi mulai manusia yang bertobat, yaitu Adam, yaitu fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sedangkan iblis dia tidak bertobat. Memang tidak ada kalimat bertobat, maka sampai sekarang juga dikatakan oleh Allah musuh, dan Adam itu sudah bertobat dan betul-betul wa aslaha, melakukan kebaikan-kebaikan, dan tidak ada lagi berita-berita baik dari Adam ataupun Siti Hawa yang melakukan dosa untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Memang tidak ada. Kemudian setelah punya anak Habil Hadi, justru anaknya yang berbuat dosa bunuh. Dan memang di dalam sejarah para nabi itu berulang dari Adam, Idris, Nuh, dan sebagainya. Nah, umat-umat mulai yang berantakan itu dari ketika Allah mengutus Nabi Nuh, lantaran manusia sudah banyak berbuat dosa. Nah, semakin sini mungkin juga fasilitas untuk berbuat dosa itu sangat banyak. Ya, benar. Fasilitas dari HP saja bisa untuk berbuat dosa dan segala sesuatu. Karena itu tetap kita harus bertobat. Yang dulu pernah saya katakan, beristighfar kepada Allah itu jangankan setelah berbuat dosa, setelah sholat, setelah ibadah pun kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita ucapkanlah astagfirullah padahal kita berbuat setelah sholat. Nah, ini ayat yang mentafsirkan bahwa kalimat yang diucapkan yang diterima oleh Adam dari Tuhannya, dari Allah itu, yaitu
Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami sudah melakukan kedoliman terhadap diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kepada kami dan jika Engkau tidak menyayangi kepada kami, pasti keadaan kami akan termasuk di antara orang-orang yang rugi. Nah, seperti itu. Oh ya, baik. Ustadz, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Setiap keluarga mengharapkan lahirnya generasi-generasi unggul. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Quran cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup, TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus. Pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Baik, sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan lagi kajian atau pembahasan masalah tafsir. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Adam menerima kata-kata berbagaimana beristikar, bertaubat. Itu yang dikatakan, yang diajarkan menurut Allah, menurut ahli tafsir, yaitu kalimat yang tadi, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Dan kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Nah ini artinya seperti ini adalah taukid, penegasan kepada kalimat yang tadi, yaitu dalam ayat sebelumnya, dalam episode sebelumnya, ihbitu turunlah kamu sekalian dari surga itu. Jadi mengatakan itu adalah mendapatkan tegas. Fa imma, dan seandainya jika nanti kamu sudah di dunia, ya tiannakum, ada datang kepada kamu minni dari hudan, petunjuk. Ya, nanti sampai apabila datang dariku, dari kami, dari Allah, hudan, petunjuk, faman tabi'a, dan siapa orang yang mengikuti hudaya, pada petunjuk yang aku turunkan, fala khaufun alaihim, maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Nah, baru di sini ada perintah-perintah yang Allah berikan, yaitu yang dimaksud apabila datang kepada kamu dariku, dari hudan, petunjuk, dalam artian ialah yursilu sananzilul kutuba, apabila kami sudah menurunkan kitab-kitab, wa yab'atsul anbiya war rusula, dan kami mengutus setelah para nabi dan para rasul, kama qala Abul Aliyah, sebagaimana Abul Aliyah, al-huda yang dimaksud huda di sini al-anbiya'u war rusul, ya apabila datang kepada kamu nabi atau rasul, kemudian wal bayyinati,
juga penjelasan-penjelasan wal bayani dan juga juklaknya, penjelasan dan perbuatannya. Nah, itu yang dimaksud huda. Dan juga ada yang mengatakan al-huda di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagi umat yang sekarang. Sedangkan dikatakan ini kepada Adam apabila nanti datang hidayah kepada kamu. Nah, sedangkan hidayah dalam arti di sini petunjuk, dan yang katakan petunjuk dalam arti petunjuk agama. Nah, sementara Adam sendiri nabi. Ya, kalau dikatakan itu para nabi dan para rasul, Adam sendiri para nabi, berarti turunnya kepada nabi hidayah itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Lalu diikuti. Nah, orang yang mengikuti hidayahku, ajaranku, maka mereka tidak akan pernah merasa takut. Pernah merasa takut maksudnya untuk menghadapi masa yang akan datang. Tidak akan pernah takut menghadapi hari kiamat. Tidak akan pernah takut menghadapi hisab dan mizan. Juga tidak pernah takut menghadapi siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul mengikuti hidayah aku, maka mereka itu tidak akan pernah merasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak akan mereka bersedih, berpisah dengan dunia dan segala isinya. Apalah artinya dunia dan segala isinya kalau memang dibandingkan dengan sesuatu, dengan segala fasilitas yang ada di akhirat. Maka ini hidayah dalam arti di sini adalah hidayatuddin. Sebab bukan hanya saja mengikuti hidayatul akli yang sering saya katakan, hidayah ada hidayah hawas, hidayah wijdan, hidayah akli, dan yang paman tabi'ah yang mengikuti ini harus diikuti. Kalau yang tiga hidayah yang tadi kan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kalau ini tidak bisa cuma-cuma, harus ada usaha manusia. Inilah paman tabi'ah hudaya, siapa orang yang mengikuti kepada hidayahku, hidayah yang untuk mengantarkan kamu kepada kemaslahatan, kepada kebaikan, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya fala khaufun alaihim, la yadillu, tidak akan sesat, fid dunya, di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Jadi mengikuti hidayah kepada hidayah Allah tidak akan sesat di dunia. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, taraktu fikum, aku sudah tinggalkan kepada kamu sekalian amroini, dua urusan, dua hal. Lantadillu abadan, tidak akan sesat orang itu selamanya, main tamasaktum bihima, selama mereka berpegang teguh kepada dua itu. Satu, kitab Allah, ya pada zaman Rasul tentunya, pada Rasul Muhammad, kitab Allah yaitu Al-Quran, dan sunnata Nabi sahihah, dan sunnah nabinya yang sahih. Nah, ini juga merupakan hidayah, merupakan petunjuk, merupakan buku petunjuk atau buku pinternya yang sebagai petunjuk bagi Allah, bagi manusia semuanya. Nah, kemudian bagi seorang yang sudah mengikuti kepada hidayah Allah, mengikuti kepada Al-Quran, mengikuti kepada Taurat, mengikuti kepada Injil, tentu Taurat dan Injil yang sebenarnya, yang belum ada perubahan-perubahan, yakin mereka tidak akan pernah takut menghadapi siksaan Allah, karena memang tidak akan berhadapan dengan siksa, tapi juga mereka tidak akan bersedih, bersibah dengan berpisah dengan dunia dan segala isinya. Mungkin kalau orang kan biasanya berpisah dengan segala fasilitas itu sedih, tapi sebenarnya mereka tidak dijamin oleh Allah tidak akan sedih. Dan karena apa? Karena yaitu yang kita mendapatkan keuntungan, artinya tidak rugi. Mau dunia yang begitu baik, yang begitu indah, ataupun fasilitas segalanya ada, tapi ketika di akhirat dia beruntung karena mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dan lebih memuaskan. Nah, dan tapi kalau waman a'rad an dzikri, siapa orang yang berpaling menghindar dari peringatanku, dari diri atau hidayahku, fa innalahu ma'isatan donka, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka
kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa Allah mengumpulkan dalam keadaan buta? Karena mereka sejak di dunia buta dari hidayah Allah, buta dari petunjuk Allah, buta dari agama Allah, maka mereka dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta, benar-benar buta. Nah tentunya naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah yang tidak jadi dari orang yang selalu berpaling dari ingat kepada dari hidayah pada Allah. Nah karena itu hidayah atau huda yang diberikan kepada Allah tidak cukup satu kali, ternyata berulang-ulang karena memang karakter manusia masa jailan ba'da jailin, generasi demi generasi, kornan ba'da kornin, setelah satu kurun kepada kurun yang lainnya selalu ada memang Allah menurunkan, kecuali dalam masa-masa fatrah. Seperti yang pertama hidayah turunkan kepada Nabi Adam, ada hidayah, maka Adam mengikuti, maka tidak lagi berbuat dosa. Kemudian dilanjutkan Nabi Solih, ada Idris, Nabi Idris. Idris itu memang umatnya tidak mendapatkan, tidak ada kisah Nabi Idris seperti Nabi Nuh, karena Idris itu melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Adam. Mereka masih baik-baik. Nah ketika setelah Idris, sebelum Nabi Nuh, manusia itu sudah banyak berbuat dosa, dari perbuatan syiriknya, dari perbuatan amal-amal jahatnya, maka diutus dengan membawa hidayah Nabi Nuh. Tapi ya memang perjuangan dan usaha-usaha Nabi Nuh ketika padahal umurnya lumayan. Kalau kita mungkin untuk beberapa generasi 900 tahun Nabi Nuh itu umurnya. 900 tahun kira-kira kalau diutusnya Nabi usia 100 tahun, usia 100 tahun berarti 800 tahun ya nabinya membawa hidayah dari Allah. Tapi dinyatakan faman tabi'a hudaya, tapi orang yang mengikuti pada hidayahku, hidayah Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan yang mengikuti kepada Nabi Nuh itu hanya satu perahu saja, selebihnya direndam, maka mereka termasuk orang-orang yang sedih dan mereka orang-orang yang merugi. Nah karena itu hidayah beberapa kali Allah menurunkan hidayah kepada masa-masa manusia, pada kaum-kaum pada saatnya, dan tentunya walaupun sebenarnya pada hakikatnya yang diturunkan oleh Allah itu hidayahnya sama untuk akidah, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, dan untuk ibadahnya tentu kita tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuk ibadahnya pada zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Dalam ayat 38 ini Allah mengatakan, mempertegas atau biasanya takkid kalimat qul nahbitu min hajamia. Kami berfirman, kami berkata kepada mereka Adam, Hawa dan iblis atau setan, turunlah kamu semuanya dari surga. Tapi tentunya yang dikatakan sebelumnya turun ada ke surga, dari surga ke dunia tentunya fil ardi. Tapi Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika seandainya sudah datang kepada kamu dariku hudan sebagai petunjuk, faman tabi'a hudaya, lalu orang yang mengikuti kepada hidayahku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah merasa takut menghadapi dunia, menghadapi kehidupan yang akan datang, dan mereka tidak akan pernah bersedih berpisah dengan dunia. Nah, kalimat di sini hidayah yang dimaksud adalah dikatakan ada hudan itu adalah kutubun, kitab-kitab yang diturunkan, yub'asu wa yub'asur anbiya war rusul, dan mengutus, mengangkat para nabi dan para rasul. Itu dalam satu penjelasan. Seperti kalau Abu Aliyah mengatakan hudan itu, tapi ada mengatakan hudan itu apabila telah datang kepadaku hudan petunjuk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huda atau juga mengatakan al-huda itu adalah Al-Quran. Wahadani, dan dua kaulani perkataan ini memang benar, tidak dikatakan salah, tapi itu lebih khusus. Pada hakikatnya yang dimaksud hudan di sini semua para nabi atau para utusan dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengikuti kepada hidayah atau kitab tadi, maka mereka yang tidak akan merasa takut. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, yaitu taraktu fikum amroini,
ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku sudah tinggalkan kepada kamu dua urusan, yaitu sebenarnya hidayah juga, petunjuk juga. Lan tadillu abadan, mereka tidak akan sesat selamanya, ma in tamassaktum bihima, selama mereka berpegang kepada dua urusan itu. Yang pertama kitab Allah, yang kedua wa sunnatan nabi sahihah, sunnah nabi yang sahih. Karena itu tidak dikatakan salah, tidak akan dikatakan salah apabila mereka mentafsirkan yang dimaksud hudan itu adalah petunjuk para rasul atau kitab-kitab. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, artinya kata Ibnu Abbas, la yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat hidup di dunia dan tidak akan celaka dalam hidup di akhirat. Tetapi yang sebaliknya nanti, waman a'rado, dan siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatanku atau hidayahku, fa innahu lahu ma'isyatan donka, maka fa innahu ma'isyatan donka, maka mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit. Dalam arti sempit mungkin mereka luas dalam segi harta, luas dari segi ilmu, tapi pada hakikatnya itu adalah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sempit. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta, betul-betul buta. Karena di dunia mereka buta dari kebenaran, buta dari hidayah Allah, buta dari dinullah, buta dari kitab Allah, maka pada hari kiamat mereka akan betul-betul buta, dalam arti buta yang hakiki. Nah, itu diantaranya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengajarkan bagaimana kalimat bertaubat. Kemudian nanti kalau sudah ditemani taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan datang kepada kamu hidayah, datang yang mengikuti kepada hidayahku, itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan di sini baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 39. Silakan Ustaz. Baik, sahabat Percikan Iman, di dalam ayat 39 ini merupakan lanjutan biasa yang kayak sering saya katakan, kebalikan dari orang yang mengikuti hidayah maka
adalah kufur. Mengikuti yang benar, orang yang beriman dalam arti mengikuti ajaran Allah, kemudian di sebaliknya adalah orang yang kufur. Dalam ayat ini Allah menyatakan walladzina kafaru, dan mereka orang-orang yang kufur, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami, kepada ayat baik ayat terutama ayat-ayat Qur'annya, ulaika, maka mereka itu adalah ashabun nar, calon-calon penghuni surga, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka keadaannya di dalam neraka itu mereka kekal. Nah, ini kebalikan bagi orang-orang yang mengikuti hidayahku, adalah orang yang kufur dan mendustakan kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Nah, mendustakan dalam arti tidak mau taat, dan atau juga mereka adalah menghindar dari ayat-ayat Allah. Nah, di kufur di sini ya tentunya kufur ada dua macam kekufuran. Yang satunya yang dalam arti satu kufur tidak taat, yaitu seperti iblis. Dan iblis itu mereka diperintahkan juga untuk mengikuti hidayah Allah, tapi mereka kufur, yaitu mendustakan, atau mereka di sini kafaru, mereka kufur dalam arti tidak taat, tidak patuh. Sebenarnya mereka percaya bahwa itu hidayah dari Allah, yang pada saat itu diturunkan itu antara iblis, Adam, dan Siti Hawa. Dan tentunya dikatakan siapa yang mengikuti hidayahku, maka mereka tidak akan rasa takut dan tidak akan bersedih. Tapi sebaliknya, orang yang kufur dalam arti kufur tidak taat, dan ini kufur. Yang kedua, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami. Nah, iblis yang pada saat itu kufur bukan mendustakan, tapi meyakini hidayah yang Allah turunkan. Yang pada saat itu betul Allah menurunkan hidayah, betul Allah menurunkan Rasul dan para nabi dan para rasulnya, tapi mereka bukan mendustakan, bukan tidak percaya, tapi kafaru dalam arti di sini yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu aba wastakbaro. Ketika turun dari perintah dari Allah juga bersujud kepada Adam, aba, mereka menolak, wastakbaro, dan mereka takabur, wa kana minal kafirin, dan mereka termasuk orang-orang termasuk golongan kafir. Nah, bagi mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kufur tidak mentaati, tidak patuh, atau kufur kadzabu dalam arti mendustakan biayatina, kepada ayat-ayat kami atau hidayah kami, ulaika ashabun nar. Berbeda dengan tadi, kalau yang tadi dikatakan wala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang mengikuti tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Cuma bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan kepada ayat Allah dikatakan mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Yang tentunya penghuni neraka karena tempat yang ada disediakan setelah dunia ini berakhir, dunia ini sudah tumbang, sudah hari kiamat, hanya ada dua tempat disediakan. Satu tempat surga, yang satu tempat neraka. Yang lain tidak ada, kecuali dalam Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu hanya sementara. Nah, kemudian dikatakan juga dalam ayat ada apa? Ashabul hum fiha khalidun, mereka itu kekal. Dan bukan hanya sementara. Orang-orang yang kafir, yaitu yang dalam arti dan mendustakan yang kekal. Sementara orang-orang yang beriman, walaupun mereka ada yang masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak akan kekal. Nah, kekalnya di sini, qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, amma ahlun nar, adapun penghuni neraka, yaitu alladzina, yang mereka itu hum ahluha, yang betul-betul menjadi penghuni neraka, la yamutu, mereka tidak akan mati, fiha, di dalamnya, wala yuhyuna, dan mereka tidak akan hidup, walakin, akan tetapi mereka adalah selalu merasakan, dikatakan mati, mereka masih merasakan sedih, seperti pedihnya, berarti masih hidup.
sakitnya siksaan, berarti mereka masih hidup. Dan juga mereka tidak hidup. Ya, dikatakan hidup, tidak pantas manusia hidup yang seperti itu dengan penuh siksaan. Tapi ya katakan itulah yang dikatakan khalidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang menyatakan bagaimana ke orang-orang yang mendapatkan siksaan dari Allah. Dalam satu ayat, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuh. Setiap sudah terkelupas kulit dan daging mereka, maka akan kami ganti dengan kulit dan daging yang utuh, liyadukul adaba, supaya betul-betul mereka merasakan siksaan akibat dari perbuatan mereka di dunia. Salah satunya adalah kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nah, itu. Baik Ustadz, kita sudah membahas ayat 37, 38, dan 39 ya. Terima kasih Ustadz atas pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di di episode berikutnya, tafsir surat Al-Baqarah. Berarti di episode berikutnya kita akan memulai dari ayat 40. Nah, seperti apa penjelasan dari tafsir surat tersebut? Insya Allah akan dilanjutkan pembahasannya di episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah bergabung dari awal acara sampai akhir acara ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Simak terus kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Hasyim Asy'ari di streaming YouTube Percikan Iman Online atau di streaming Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustaz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.